Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Khairunisa Alhamda dengan NIM 2308612. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yaitu Battle Shop. Tujuan dari bisnis saya ini adalah usaha kerajinan tangan anak bangsa dan masyarakat sekitar supaya mengembangkan kreativitas dan mengurangi limbah plastik dan mengembangkan inovasi ide usaha daur ulang limbah plastik yang dapat memberikan nilai jual usaha. Karena di Indonesia ini kan sampah plastik banyak ya, kayak di pantai, di mana-mana gitu, kayak di Jakarta itu kayak udah banyak sampah plastik. Jadi saya memikirkan supaya lingkungan kita jadi sehat, asri, kita menghasilkan uang juga dengan limbah plastik tersebut dan mengembangkan kreativitas supaya kita menjadi pebisnis. Dari sini, bisnis saya ini saya memiliki target konsumen nih. Target konsumen saya ini yaitu bangsa milenial. Kenapa saya memilih anak-anak milenial? Karena dia memiliki karakter yang sangat inovasi, kreativitas, dan fleksibel. Dan jiwa penasaran dia itu sangat tinggi ya, karena hal yang baru. Jadi, misalkan kita bikin yang ini nih yang baru gitu kan, kayak bisnis battle shop kayak apa gitu kan, dia tuh kayak penasaran apa sih battle shop itu, jadi dia penasaran nih, cari tahu, pengen tahu, beli ya. Jadi memang target utama saya itu memang anak milenial karena jiwa penasaran dan keinginan tahu dia tentang hal menarik dan unik itu sangat tinggi. Nah, dari bisnis saya ini, saya memiliki visi dan misi. Visi saya itu menjadi usaha berbasis ekopreneur pengolahan botol plastik yang dapat memberikan nilai positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan misi yaitu memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan botol plastik bagi masyarakat yang lebih inovatif dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik dengan pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Nah, di sini kalau setiap bisnis itu kan memiliki risiko ya. Jadi saya cakupi risiko yang dalam bisnis saya itu ada beberapa nih. Yang pertama itu saingan terhadap produk yang kita jual. Terus yang kedua kesalahan dalam membuat produk yang diinginkan atau yang pelanggan inginkan. Mungkin kayak kita tuh nggak fokus ya apa yang inginkan pelanggan. Kayak misalkan dia tuh pengen bikin tas, tapi kita malah bikinnya tuh kayak misalkan dia tuh mau tas rajut, kayak selempang. Terus kita bikinnya ransel, itu resiko terbesar juga. Karena kita tidak fokus terhadap hal yang diinginkan konsumen. Yang ketiga itu sulitnya menemukan bahan baku untuk produk. Karena kan jika nanti nggak ada nih bahan-bahan yang dibutuhkan seperti plastik, itu cukup susah sih karena bahan baku itu memang dibutuhkan banget karena dia pokok kan. Terus yang keempat itu masalah keuangan yang mungkin jadi nantinya ya tiba-tiba karena kita di mahasiswa ya kan. Jadi keuangan kita nih agak anjlok gitu kan. Tapi ini akan kita basmi agar risiko ini nggak bakalan terjadi gitu. Jadi kita berusaha untuk nantinya eh, masalah keuangan ini nggak bakal merambat pada kegiatan dan hasil usaha produk kita. Nah, dari layar ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa hasil produk yang telah kita lakukan itu banyak dari plastik, botol plastik. Ini dari botol plastik ya, kayak celengan, bikin tempat alat tulis, tempat tanaman, dan masih banyak hal lain nih. Misalkan masih ada kayak gantungan kayak hiasan dinding, terus kayak tempat hiasan botol-botol itu ya, tutup botol itu bisa jadi hias cermin, dan masih banyak lagi nih guys. Karena eh kreativitas kita itu kayak ngalir aja gitu. Eh, jadi kayak gitu. Dan dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa
anak Indonesia itu kreativitasnya sangat tinggi. Jadi mungkin gabung dengan bisnis kita ini bisa mengembangkan kreativitas anak dan menjadi hal yang positif untuk melakukan hal yang positif gitu. Nah, dari presentasi saya tadi, saya akhiri. Jika ada kata-kata saya yang salah, terus belum sampai kepada audiens, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang telah mengerti atas pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.